Apa kunci dari menyambut kedatangan Tuhan? Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Pada tengah malam terdengar teriakan, lihat, mempelai laki-laki datang. Keluarlah menyambutnya." Kitab Wahyu bernubuat, "Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja." Nubuat-nubuat ini menunjukkan bahwa mendengarkan suara Tuhan adalah kunci dari menyambut Tuhan. Mendengar suara Tuhan adalah satu-satunya cara. Namun, banyak orang percaya berpikir karena pendeta menguasai Alkitab dan selalu menguraikannya, mereka seharusnya menjadi penjaga gerbang untuk hal penting ini. Saat mendengar kesaksian bahwa Tuhan telah datang kembali, mereka tak pelajarinya. Dan saat melihat firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, mereka tetap mengabaikannya. Apa orang seperti itu? Percaya kepada Tuhan ataukah pendeta? Siapa yang harus kita mendengarkan tentang kedatangan Tuhan? Haruskah kita mendengarkan suara Tuhan atau pendeta kita? Aku tak pernah memahami ini dalam imanku sebelumnya. Justru mendengarkan pendetaku begitu saja, tak hampir melewatkan kesempatan untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Pada bulan Juni 2017, aku bertemu saudara Duan dan saudari Liu dari Jerman di Facebook. Melalui komunikasi kami, aku melihat mereka adalah orang yang sederhana dan bisa diandalkan, dengan pemahaman murni tentang Alkitab dan persekutuan yang mencerahkan. Aku mendapatkan banyak hal. Kami mengadakan beberapa pertemuan dan aku mempelajari banyak kebenaran yang belum pernah aku pahami. Seperti apa itu iman dan perobatan sejati? Apa itu mengikuti dan tunduk kepada Tuhan? Apa itu mengikuti dan tunduk kepada orang? Esensi dan akal dari orang Farisi yang menentang Tuhan Yesus. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan dan menyambut Tuhan, serta banyak lagi. Aku merasa mendapatkan banyak makanan dari ini, dan itu mencerahkan hatiku. Aku menikmati semua pertemuan ini. Dalam salah satu pertemuan, saudara Duan membaca beberapa ayat Alkitab. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit. Demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba. Tetapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Dia berkata, pada akhir zaman, Tuhan berinkarnasi lagi sebagai anak manusia yang akan datang dan bekerja, dan bahwa nubuat ini telah digenapi beberapa waktu lalu. Dia berkata, Tuhan telah datang kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi, dan dia mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dengan rumah Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan semua kebenaran yang menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Serta itu seperti terang yang agung yang bersinar dari timur. Dan ini adalah kilat dari timur. Aku sedikit terkejut mendengar ini. Aku berpikir
Tuhan Yesus dah datang kembali. Lalu aku teringat perkataan pendeta bahwa hanya kilat dari timur yang bersaksi Tuhan telah datang kembali dalam daging dan kita tidak boleh memercayainya. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Kristus. Aku benar-benar gelisah setelah itu dan tak bisa fokus pada persekutuan saudara Tuhan. Aku berpikir para pendeta dan penatua melayani Tuhan dan menguasai Alkitab dengan baik. Mereka seharusnya tahu benar tentang hal sepenting ini. Jadi aku akan bertanya kepada mereka lebih dulu. Aku pergi ke gereja dan bertanya kepada pendeta hari Minggu itu. Dan dia berkata, ada nilai dalam khotbah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi mereka bersaksi bahwa Tuhan telah datang kembali sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa dalam daging itu mustahil. Hanya Tuhan Yesus yang merupakan inkarnasi Tuhan, jadi mereka percaya kepada manusia. Gereja mereka ditindas oleh pemerintah komunis Tiongkok dan mempercayai kilat dari timur adalah pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus. Mendengar ini membuatku ketakutan. Aku pikir jika itu benar, maka saudari Liu dan saudara Tuan pasti telah menyimpang dari Tuhan. Aku mulai meragukan mereka dan waspada serta tak ingin bertemu dengan mereka lagi. Namun aku ragu saat memikirkan kesaksian mereka. Bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali, jika itu benar, dan aku tidak mempelajarinya. Bukankah Tuhan akan mengusirku? Namun jika Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang berinkarnasi, mengapa pendeta tak menerima itu? Justru berkata mereka percaya kepada manusia. Aku pikir pendeta lebih menguasai dan memahami Alkitab daripada aku. Jadi, aku harus menjauh dari mereka agar tak tersesat. Namun, setelah sampai rumah, aku merasa sangat gelisah dan tak nyaman. Aku sengsara dan murung. Aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mendengarkan pendeta hari ini dan kini aku mulai meragukan saudari Liu dan saudara Tuan. Aku takut untuk mempelajari kilat dari timur lebih jauh. Tuhan, aku merindukan kedatanganmu kembali. Tetapi, aku takut mengambil jalan yang salah dan mengkhianatimu. Aku benar-benar tak tahu apa yang harus kulakukan. Tolong cerahkan dan bimbing aku agar aku tahu benar dan salah. Aku perlahan merasa damai setelah berdoa, lalu sesuatu yang pernah dipersekutukan saudari Liu muncul di benak. Tuhan adalah yang utama dalam iman kita, dan segala sesuatu harus didasarkan pada firman Tuhan, terutama untuk hal yang sama pentingnya dengan menyelidiki jalan yang benar. Jika kita hanya mendengarkan orang lain dalam segala hal, kita percaya dan mengikuti orang, kita akan menyimpang dari jalan Tuhan. Aku mulai merenungkan diriku. Saat mendengar Tuhan telah datang kembali, aku tak mencari kehendak Tuhan lebih dahulu, atau melihat firman Tuhan tentang hal itu, atau apakah ini berasal dari Tuhan. Sebaliknya, aku menyembah pendeta dan mendengarkan dia. Itu bukan kehendak Tuhan. Dalam setiap pertemuanku bersama anggota gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, persekutuan mereka mencerahkan dan sejalan dengan Alkitab. Penjelasan mereka tentang kehendak Tuhan juga jelas. Aku telah memahami begitu banyak kebenaran yang belum pernah ku ketahui.
hanya dari beberapa pertemuan, aku merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dan imanku telah bertumbuh. Ini jelas berasal dari Tuhan dan merupakan pekerjaan Roh Kudus. Namun, aku tidak mempelajari apakah gereja memiliki pekerjaan Roh Kudus atau makanan kebenaran. Aku hanya membayangkan pendeta itu menguasai Alkitab dengan baik. Jadi, aku percaya kepadanya bahwa Tuhan belum datang kembali. Aku yakin gereja Tuhan yang Maha Kuasa memiliki kebenaran dan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi, aku masih belum mempelajarinya. Bukankah itu artinya beriman kepada pendeta? Bagaimana bisa itu disebut percaya atau mengikuti Tuhan? Aku memikirkan kapan Tuhan Yesus muncul dan bekerja, imam kepala, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi yang melayani Tuhan di Bait Suci. Semuanya mengenal kitab suci dan hukum Taurat luar dan dalam. Tetapi mereka tak mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias. Sebaliknya, mereka melawan dengan keras dan mengutuk dia, lalu menyalibkan dia. Aku sadar menguasai Alkitab tidak sama dengan mengenal Tuhan. Dan jika aku secara membabi buta mendengarkan pendeta, itu akan menentang kehendak Tuhan, dan aku mungkin melawan dia. Aku memutuskan untuk tetap menghadiri pertemuan dengan saudari Liu dan saudara Duan. Lalu jika aku memutus Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang datang kembali, aku akan menerima dan mengikutinya. Aku menceritakan kebingunganku dengan mereka. Saudara Duan berkata, apakah ada dasar untuk perkataan pendetamu bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa percaya kepada manusia? Sudahkah dia membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa atau mempelajari pekerjaannya? Bukankah dia takut menentang Tuhan dengan mengutuk gereja seperti ini? Orang-orang Farisi menilai Tuhan Yesus hanyalah orang biasa. Mereka tak mendengarkan kebenaran yang dia ungkapkan, tetapi dengan keras melawan dan mengutuk dia. Lalu akhirnya berkolusi dalam penyalibannya, berbuah hukuman dari Tuhan. Para pendeta pada zaman ini tak memeriksa apakah firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, apakah itu suara Tuhan. Mereka hanya menyangkal dan mengutuknya. Bukankah itu kesalahan yang sama dilakukan oleh orang-orang Farisi? Apakah Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar Tuhan yang berinkarnasi? Apakah dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali? Tidak ditentukan oleh dunia agama atau persetujuan pemerintah. Kita harus melihat apakah firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Dan apakah dia melakukan pekerjaan Tuhan? Ini adalah kuncinya. Untuk menjelaskan inkarnasi dengan baik, Saudara Duan membacakan beberapa kutipan dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Inkarnasi adalah penampakan Tuhan dalam daging. Tuhan bekerja di antara manusia, ciptaannya dalam rupa manusia. Jadi, agar Tuhan berinkarnasi, pertama-tama dia harus menjadi daging. Daging dengan kemanusiaan yang normal. Ini adalah prasyarat paling mendasar. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging. Tuhan di dalam esensinya menjadi daging, menjadi seorang manusia. Tuhan yang menjadi daging disebut Kristus, dan karena itu
Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang disebut Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena dia memiliki hakikat Tuhan dan memiliki watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan adalah para penipu. Kristus bukan sekadar manifestasi Tuhan di bumi, tetapi juga merupakan daging khusus yang dikenakan Tuhan selagi Dia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di bumi dengan memadai dan mengungkapkan watak Tuhan, dan mewakili Tuhan dengan baik, dan memberikan hidup bagi manusia. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan. Dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan. Dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang dia ungkapkan dan perkataan yang dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan. Orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Jika manusia hanya mengamati penampilan lahiriahnya dan sebagai akibatnya mengabaikan esensinya, ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Saudara Tuhan kemudian membagikan persekutuan ini. Tuhan yang berinkarnasi adalah Roh Tuhan yang berpakaian daging. Dia menjadi orang biasa berbicara dan bekerja di bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan yang berinkarnasi tampak sangat normal, sangat biasa. Dia memiliki kemanusiaan yang biasa dan makan serta berpakaian seperti orang lain. Dia juga memiliki emosi manusia yang biasa. Namun esensinya ilahi. Dia bisa mengungkapkan kebenaran untuk memelihara manusia kapan saja dan di mana saja. Dia melakukan pekerjaan Tuhan, mengungkapkan watak Tuhan dan apa yang Tuhan miliki, serta siapa Tuhan sebenarnya. Ini sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh makhluk ciptaan. Itu sama seperti Tuhan Yesus yang terlihat seperti orang biasa, tetapi mengungkapkan kebenaran dan membawa jalan pertobatan. Dia mengampuni dosa manusia dan mengungkapkan watak belas kasih dan kasih Tuhan. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir iblis,
serta membuat tanda-tanda dan mukjizat, seperti memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, menenangkan lautan dengan 1 kata, membangkitkan orang mati, dan banyak lagi. Dia menunjukkan kuasa dan otoritas Tuhan. Dia akhirnya dipaku ke kayu salib, menyelesaikan pekerjaannya, menebus umat manusia dari dosa. Kita bisa melihat dari pekerjaan dan firman Tuhan serta watak yang dia ungkapkan bahwa dia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Dia adalah Kristus. Tuhan telah kembali menjadi daging pada akhir zaman sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Sama seperti Tuhan Yesus, dia terlihat seperti orang biasa dari luar. Dia benar-benar hidup di antara umat manusia dan sama sekali tak supernatural. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan semua kebenaran yang mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia. Dia melakukan pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman untuk menyucikan dan sepenuhnya menyelamatkan umat manusia dari dosa dan membimbing kita memasuki kerajaan Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap semua misteri rencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Itu termasuk kebenaran 3 tahapan pekerjaan Tuhan dalam zaman hukum Taurat, kasih karunia, dan kerajaan serta yang dicapai dari itu. Misteri nama-nama Tuhan dan inkarnasinya, pentingnya penghakiman Tuhan pada akhir zaman, bagaimana Tuhan mengakhiri suatu zaman dan pengolongkan orang berdasarkan jenisnya, kesudahan orang yang berbeda-beda, bagaimana kerajaan Kristus akan dijemakan di bumi, dan lain-lain. Tuhan yang Maha Kuasa juga telah mengungkapkan kebenaran kerusakan kita oleh iblis dan natur iblis kita yang menolak Tuhan. Maka kita bisa melihat watak iblis kita seperti kejongkakan, kelicikan, dan kebencian terhadap kebenaran. Dia juga telah mengungkapkan watak benar dan tidak tersinggung Tuhan kepada kita, serta menunjukkan jalan spesifik untuk mengubah watak kita dan banyak lagi. Siapa lagi selain Tuhan yang dapat mengungkapkan kebenaran dan menyingkap misteri rencana pengelolaan Tuhan? Siapa lagi yang bisa melakukan pekerjaan penghakiman untuk mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia? Siapa lagi yang bisa memperlihatkan watak benar dan tidak tersinggung Tuhan? Lalu, siapa lagi yang bisa menentukan kesudahan orang-orang? Hanya Tuhan dalam daging yang bisa melakukan pekerjaan praktis ini untuk menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan dan firman Tuhan yang Maha Kuasa semuanya dilakukan dengan didasari oleh pekerjaan penebusan Tuhan. Ini adalah tahap pekerjaan yang lebih baru dan lebih tinggi. Ini benar-benar mengenapi nubuat Tuhan. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika dia, Roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman.
kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pekerjaan penghakimannya, dan watak yang Dia tunjukkan, semuanya membuktikan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan dalam daging. Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dia adalah Kristus akhir zaman. Kita tak bisa mengandalkan penampakan saat menentukan apakah Dia Kristus. Yang penting adalah apakah Dia mengungkapkan kebenaran serta apakah Dia bisa menebus dan menyelamatkan umat manusia. Persekutuan saudara Tuhan sangat membangkitkan semangatku. Inkarnasi berarti Tuhan di surga menyandang daging orang biasa. Dia terlihat seperti orang biasa, tapi Dia memiliki esensi Tuhan. Ini adalah sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh manusia. Itu membuatku teringat akan ayat Alkitab ini. Hal-hal tentang Tuhan tidak diketahui manusia, kecuali Roh Tuhan sendiri. Siapa lagi selain Tuhan yang berinkarnasi yang bisa menjelaskan dengan jelas tentang misteri inkarnasi? Tanpa membaca kebenaran Tuhan Yang Maha Kuasa, dari luar kau bisa salah menganggap Kristus sebagai orang biasa. Lalu kau dapat menolak dan melawan Tuhan. Kemudian Saudari Liu membagi persekutuannya. Dia berkata, penampakan dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa benar-benar mengenapi nubah Alkitab. Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Banyak orang percaya sejati dari banyak denominasi telah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan melihat bahwa firman itu adalah kebenaran dan suara Tuhan. Lalu mereka beralih ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Pekerjaan dan firman-Nya telah mengguncang seluruh dunia. Religius, anggota pendeta pasti sudah mendengar tentang ini. Mengapa mereka tak mau mempelajarinya dan membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa? Mengapa mereka bersikeras menentangnya? Orang-orang Farisi tahu bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, berkhotbah tentang cara bertobat dan bahwa itu berasal dari Tuhan. Tetapi mereka secara sadar menyangkalnya dan berkata bahwa Dia adalah orang Nazaret, putra seorang tukang kayu. Mereka benar-benar melawan dan mengutuknya, serta berkolusi dengan pemerintahan Roma untuk menyalibkannya. Mereka menyangkal dan mengutuk Kristus. Mereka adalah musuhnya. Mereka adalah anti-Kristus yang terungkap melalui pekerjaan Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa telah muncul pada akhir zaman. Sekarang, para pendeta dan penatua tahu bahwa Dia mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Mereka tak hanya menolak menyelidikinya, melainkan juga menyebarkan rumor untuk menyangkal dan mengutuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Di gereja-gereja mereka menyebarkan rumor dan kebohongan Partai Komunis Tiongkok yang mencemarkan nama gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu mereka bergabung dengan partai ateis untuk melawannya. Apa bedanya mereka dari orang-orang Farisi yang melawan Tuhan Yesus? Di Alkitab tertulis, karena banyak penyesat masuk ke dalam dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang dalam daging. Ini adalah penipu dan anti-Kristus. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus datang dalam daging bukan berasal dari Tuhan. Ini adalah roh anti-Kristus
dan engkau sudah mendengar bahwa ia harus datang, bahkan ia sekarang sudah ada di dalam dunia. Pendeta menyangkal Kristus, mengutuk Kristus pada akhir zaman dan dengan keras kepala menentang Tuhan. Bukankah mereka adalah antikristus yang terungkap melalui pekerjaan Tuhan pada akhir zaman? Kesaksianku akhirnya diluruskan oleh persekutuan Saudari Liu. Aku menyadari bahwa anggota pendeta tak mengetahui apapun tentang Kristus atau inkarnasi. Mereka mempercayai Tuhan Yesus, tetapi tidak mengetahui esensinya sama sekali. Tuhan Yesus telah datang kembali ke pekerjaan dalam daging dan mengungkapkan banyak sekali kebenaran. Tetapi mereka tak mau mempelajarinya atau bahkan mengakuinya. Mereka hanya dengan gegabah mengutuk dan menentangnya. Mereka adalah musuh Tuhan. Aku tahu aku tidak bisa lagi mengikuti mereka. Aku harus menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan mengikuti langkah Tuhan. Aku bertekad untuk mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa, apapun yang mungkin dilakukan oleh pendetaku. Tak lama kemudian, pendetaku mengetahui tentang kepercayaanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia langsung marah besar dan mencaciku karena mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bilang aku mempercayai manusia, dan itu salah. Dia menyuruh suamiku untuk berusaha mengubah pikiranku. Suamiku tidak mengetahui kebohongan si pendeta. Maka dia mulai menghalangi kepercayaanku. Dia seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Dia akan marah dan melempar barang setiap kali. Mengetahui aku mengikuti pertemuan, dia bahkan mengabaikan urusan keluarga kami dan berusaha memaksaku meninggalkan kepercayaanku. Itu sangat menyakitkan bagiku. Istri si pendeta juga berusaha menghentikanku. Dia berkunjung ke rumah kami selama berjam-jam sekali waktu. Dan aku tidak bisa membaca firman Tuhan karena harus menemaninya. Aku bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Semua itu sangat menggangguku. Tindakan si pendeta membuatku sangat marah. Dia tak mau mempelajari kedatangan kembali Tuhan Yesus dan berusaha menipuku dengan kebohongan untuk mencegah aku menerima jalan yang benar. Dia bahkan memanfaatkan suamiku untuk menghalangiku agar aku kehilangan penyelamatan Tuhan. Sungguh tercela. Aku memikirkan tentang Tuhan Yesus yang menyingkap dan mengutuk orang-orang Farisi. Tetapi, celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia, padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana, namun engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Aku merasa pendeta dan penatua moden seperti itu. Mereka tak mau mendengar suara Tuhan dan menyambut Tuhan. Lalu mereka menyebarkan kebohongan untuk menghalangi kita yang ingin menyambut Tuhan dan memasuki kerajaan Tuhan.
Mereka ingin kita masuk neraka, dihukum bersama mereka, dan dikubur bersama mereka. Mereka adalah balok yang menyandung kita dalam perjalanan menuju kerajaan. Mereka antikristus dan setan pelahap jiwa. Persis seperti yang dikatakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina, masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya mengaku beriman kepada Tuhan. Mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia. Para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia? Aku tidak tertipu esensi penuh kebencian terhadap kebenaran dan munafik si pendeta. Aku menjadi lebih bersemangat mengikuti Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku selalu mengidolakan para pendeta. Tak pernah ku kira orang-orang ini yang memahami Alkitab dan melayani Tuhan sebenarnya antikristus yang membenci kebenaran dan menghalangi orang-orang yang percaya dari memasuki kerajaan Tuhan. Jika Tuhan Yang Maha Kuasa tak muncul dan bekerja dalam daging, lalu memperlihatkan para pelayan iblis dan antikristus yang tersembunyi di gereja, si pendeta akan menghancurkanku tanpa ku sadari. Penerimaanku terhadap pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman adalah belas kasih dan penyelamatan Tuhan. Setelah itu, aku bersandar kepada Tuhan dan bersaksi. Lalu suamiku berhenti menghalangiku. Sekarang, aku menghadiri pertemuan dengan saudara-saudari dan melakukan tugasku di gereja. Aku dipenuhi kedamaian dan rasa bahagia. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.